Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Santri, kembali lagi bersama Raden Santri. Kali ini kita akan menceritakan tentang asal-muasal tahun gajah. Adalah Abraha, yang hidup jauh sebelum Islam lahir. Ia adalah seorang penguasa Habasyah Ethiopia, yang berhasil menguasai Yaman, sebuah negeri yang sekarang ini berada di semenanjung selatan Arabia. Di negeri jajahan barunya ini ia membangun sebuah gereja besar yang dinamainya Qulais. Abraha membangun gereja tersebut bukan semata-mata sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Ia mempunyai maksud lain. Hal ini terlihat jelas dalam surat yang dikirimkannya kepada Raja Habasyah ketika itu, yaitu Najasyi, Negus. Baginda, kami telah membangun sebuah gereja yang tiada taranya sebelum itu. Kami tidak akan berhenti sebelum dapat mengalihkan perhatian orang-orang Arab kepadanya dalam melakukan peribadatan yang selama ini mereka adakan di Ka'bah. Ketika itu Ka'bah di Mekah memang sudah merupakan pusat peribadatan terbesar di semenanjung Arabia. Mendengar berita ini, seorang Arab yang menjadi penjaga Ka'bah sengaja mendatangi Qulais dengan maksud mempermalukan Abraha. Ia dikabarkan mengotori bagian-bagian penting gereja megah tersebut dengan tinja. Tentu saja tindakan tersebut membuat Abraha marah besar. Ia bersumpah akan membalas perbuatan kotor tersebut dengan menghancurkan Ka'bah yang dari semula memang sudah dibencinya. Maka berangkatlah Abraha dengan membawa pasukan gajahnya yang besar menuju Mekah. Pasukan Abraha adalah pasukan yang amat kuat dan sangat ditakuti musuh. Selama perjalanan pasukan ini berhasil menaklukkan orang-orang yang berusaha melawannya. Hingga akhirnya sampailah ia di gerbang kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Di tempat ini ia berhadapan dengan penguasa Mekah yaitu Abdul Muthalib bin Hashim, seorang pemuka Quraisy yang disegani. Ialah yang selama ini bertanggung jawab terhadap Ka'bah termasuk pelaksanaan ibadat haji yang telah dikenal sejak dahulu kala. Abraha mengatakan bahwa kedatangannya ke Mekah bukan untuk memerangi penduduk Mekah melainkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ia juga menambahkan apabila mereka tidak melawan maka ia tidak akan menumpahkan darah. Kami tidak berniat hendak memerangi Abraha karena kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Rumah suci itu, Ka'bah, adalah milik Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Jika Allah hendak mencegah penghancurannya itu adalah urusan pemilik rumah suci itu, tetapi jika Allah hendak membiarkannya dihancurkan orang maka kami tidak sanggup mempertahankannya, begitu jawaban diplomatis Abdul Muthalib. Dengan demikian pasukan Abraha pun mestinya tanpa hambatan dapat melaksanakan keinginan menggebu-gebu pemimpin mereka untuk menghancurkan Bait Allah. Sementara itu Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah hanya dapat memerintahkan penduduk untuk segera pergi dan berlindung. Namun apa yang kemudian terjadi? Dari balik persembunyian di tebing-tebing tinggi batu cadas yang mengelilingi kota Mekah, penduduk dengan mata kepala sendiri dapat menyaksikan betapa ribuan burung kecil bernama ababil berterbangan cepat menuju Ka'bah. Sementara itu ada laporan bahwa gajah-gajah yang dibawa pasukan Abraha itu mogok. Ketika gajah dihadapkan ke arah Ka'bah, ia segera bersimpuh dan tidak mau berdiri. Dan ketika ia dihadapkan ke arah Yaman, ia segera lari tergopoh-gopoh. Yang lebih mencengangkan lagi, burung-burung kecil tersebut masing-masing membawa 3 buah batu kecil. Satu di paruh, 2 lainnya di kaki kanan dan kiri mereka. Anehnya walaupun batu-batu tersebut sebenarnya hanya sebesar biji gandum namun ketika mengenai tubuh orang yang dijatuhinya ia pun binasa. Dalam keadaan panik pasukan Abraha berlarian kian kemari. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Sementara Abraha sendiri dalam keadaan luka parah digotong pasukannya kembali ke negerinya. Darah dan nanah terus mengucur dari sekujur tubuh dan kepalanya. Ia wafat begitu tiba di sana karena jantungnya pecah hingga mengeluarkan banyak darah dari hidung dan mulutnya. Beberapa tahun kemudian peristiwa yang makin membuat harum nama Bani Quraisy melainkan untuk menghancur sebagai penjaga Ka'bah yang dilindungi Tuhannya ini diabadikannya dalam salah satu surat Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Fil yang berarti gajah. Surat ke-105 ini diturunkan di Mekah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, untuk menghancurkan Kapetik terbalik bah, itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Ulat dinamakan tahun gajah, tahun ini bersamaan dengan tahun 571 Masehi.
Di tahun inilah Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.